Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi untuk mata kuliah bimbingan dan konseling pertemuan ketiga. Saya berharap mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum saya berbicara panjang dan berbicara panjang lebar, saya ingin mengingatkan ini adalah pertemuan ketiga. Jadi saya mengharapkan sembari mendengarkan atau menonton video ini, Anda juga membuka silabus mata kuliah yang sudah saya berikan melalui kepala suku Anda, Resiana. Nah, jadi pertemuan ketiga ini materinya adalah berkaitan dengan tujuan, asas, fungsi dan prinsip-prinsip dan orientasi bimbingan dan konseling BK. Nah, jadi ada banyak materinya, tapi tentu tidak akan secara detail akan saya sampaikan, ya paling tidak secara umum. Yang pertama terkait tujuan, yang kedua asas, ketiga fungsi, keempat prinsip, dan yang kelima orientasi bimbingan dan konseling. Tapi sebelum itu saya mau ingatkan beberapa tugas-tugas kita. Yang pertama adalah tugas individu. Nah, kalau Anda masih belum begitu jelas dengan tugas individu ini, Anda boleh cek di video yang pertama. Intinya adalah tugas individu itu mahasiswa secara mandiri, secara sendiri-sendiri membuat PowerPoint yang berisi tentang materi tiap pertemuan. Jadi kurang lebih karena kita ada semuanya 16 pertemuan, tapi dipotong UTS, UAS dan pertemuan perdana 3 kali, jadi selesai 13. Kemudian pembuatan tugas individunya itu berdasarkan jumlah kelompok saja. Kelompoknya ada 11 kan, berarti ada 11 materi sebagai tugas individu Anda. Dari mana memulainya? Dari pertemuan kedua dan seterusnya. Jadi tugas ini sebetulnya bisa Anda cicil dari sekarang, bahkan bisa Anda selesaikan semuanya. Dikumpulkannya kapan? Dikumpulkannya adalah di akhir semester nanti. Itu dia, itu tugas individunya. Kemudian untuk tugas kelompok, ya ini membuat makalah. Jadi tugas kelompoknya hanya membuat makalah saja. Saya sudah meminta ketua tingkat Anda untuk membuat 11 kelompok beserta nama-namanya. Di sini sudah ada di WA saya. Baik, saya akan bacakan pembagian pembuatan makalah. Mohon didengarkan dan dicatat agar Anda tidak forget, tidak lupa. Kelompok 1 itu ada Adi dan Alif. Wah, ini Adi dan Alif. Oke, Adi dan Alif. Dia mendapatkan materi di pertemuan 2, ya ini pengertian, latar belakang dan kedudukan BK dan seterusnya. Itu makalah tugas kelompok 1, pembuatan makalah. Kemudian untuk kelompok 2 ada Bella dan Livia Yusnidar. Nah, jadi untuk kelompok 2 ini dapatnya pertemuan yang sekarang nih, yang pertemuan 3. Pertemuan 3. Kemudian kelompok 3 Krisanti Lala dan Rizka Syafitri itu dapatnya pertemuan 4. Materi tentang pola bimbingan dan konseling di Indonesia. Kemudian kelompok 4 Safitri Ramadhani dan Titin Suryani itu dapat materi yang kelima, yaitu pendekatan atau strategi layanan bimbingan dan konseling. Kemudian kelompok 5 ada 3 orang nih, Irena Widya Wardana, Mary Andani dan Rahma Safitri. Itu dapatnya pertemuan 6, pola-pola bimbingan. Kemudian kelompok 6 Dedeh Kurniasi sama Jepri dapatnya materi pertemuan 7, jenis-jenis masalah siswa di sekolah. Kemudian pertemuan 8-nya UTS. Kemudian kelompok 7 Restiana Fernanda dan Syamsi Hidayah. Ini kelompok 7 dapatnya materi pertemuan 9, yakni manajemen bimbingan dan konseling. Kemudian kelompok 8 Puri Ratih Balkis dan 3 orang nih, Estira Dewi sama Rahmasari.
itu dapatnya pertemuan 10, yakni organisasi layanan BK di sekolah. Kemudian kelompok 9 ada Maria Rizka, Sri Nurhajati dan Gaspar Bay. Wow, Gaspar Bay. Itu dapatnya materi 11, supervisi kegiatan bimbingan dan konseling. Ya, jadi kelompok 9 itu dapatnya materi pertemuan 11, supervisi kegiatan bimbingan konseling. Tolong dicatat ini ya. Kelompok 10 itu dapatnya materi pertemuan 13, peranan guru dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Itu ada Evin, Melinda, Bayu. Dan kelompok terakhir 11 itu dapatnya pertemuan ke-14, yakni bimbingan dan konseling komprehensif. Nah, itu pembagian makalahnya, pembuatan makalah. Kapan dikumpulkan? Dikumpulkannya berupa filenya saja ke ketua tingkat, jadikan satu folder. Nah, foldernya baru dikirim ke saya. Mau dijadikan WinRAR dulu lebih baik. Jadikan WinRAR baru kirim ke saya via WA atau via email nanti. Jadi dikumpulkan dulu ke ketua tingkatnya yang baru kirim ke saya sekaligus file 11 kelompok itu. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 7. Berarti 2 minggu lagi. Berarti tanggal 21 ya, 21 April 2020. Itu 2 minggu batas waktu pembuatan. Jadi sumbernya dari mana? Sumbernya bebas dari internet, silakan. Yang terpenting adalah Anda benar menuliskannya di daftar pustaka. Jadi harus benar tuh cara penulisannya. Kalau ngambil dari internet kayak mana, ngambil dari buku kayak mana, daftar pustakanya. Saya kira saya tidak menjelaskan itu. Semuanya bisa dicari tentang cara penulisannya. Tuh, saya kira itu berkaitan dengan tugas-tugas. Ya, jadi saya harap Anda tidak merasa bosan, tidak merasa lelah dalam mengerjakan tugas. Karena kalau Anda bosan, kalau Anda capek, kalau Anda mengeluh, bagaimana nanti Anda mau memperjuangkan dia? Karena ada kau yang buatnya nyaman, karena ada kau yang selalu tenangkan, jauhkan sadari keraguan, ada yang sanggup. Mudah-mudahan udah jelas tadi ya, dicatat semua pembagian kelompoknya. Tugas individu juga silakan mulai dikerjakan. Dikumpulkannya di akhir kalau tugas individu di akhir semester nanti. Ya, saya akan bicara tentang materinya sedikit, tujuan, asas, fungsi, prinsip, dan orientasi. Oke, sebentar. Oke, yang pertama saya akan bicara tentang tujuan dari bimbingan dan konseling. Jadi ada banyak, kalau bicara tujuan nih sebetulnya ada banyak sekali tujuan, tetapi paling tidak ada beberapa poin pokok yang bisa saya sampaikan. Bahwa yang pertama adalah tujuan dari bimbingan dan konseling itu untuk membantu individu dalam membuat pilihan-pilihan, penyesuaian-penyesuaian dan interpretasi dalam hubungannya dengan situasi tertentu. Nah, jadi intinya dengan adanya BK harapannya bisa membantu siswa dalam menentukan atau membuat pilihan-pilihan dalam hidupnya, terutama pilihan-pilihan terkait dengan hal-hal yang terjadi di sekolah, ya mungkin tentang pemilihan jurusan, pemilihan tentang perguruan tinggi, atau mungkin masalah-masalah lain di luar itu, bergantung kepada jenis-jenis masalah siswanya. Jadi harapannya itu. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah untuk membantu orang-orang atau siswa menjadi manusia yang lebih berguna. Jadi bukan sekedar mengikuti kegiatan-kegiatan berguna, tetapi juga bisa lebih bermanfaat. Dia memahami fungsi dirinya dengan adanya BK, dia lebih bisa bergerak, dan tentu fungsi atau tujuan dari BK yang lain adalah supaya untuk memperkuat fungsi-fungsi pendidikan. Bahwa pendidikan itu kan memanusiakan manusia, membuat manusia menjadi lebih bertakwa, kreatif, mandiri, dan seterusnya. Nah, harapannya dengan BK juga membantu menunjang daripada tujuan-tujuan yang tadi saya sebutkan. Itu tujuan dari pendidikan nasional, itu tujuan.
Kemudian saya bicara yang kedua terkait dengan asas. Nah, asas ini boleh dibilang sebagai apa ya? Asas ini dasar sebetulnya. Dasar atau alas gitu ya, yang menjadi tonggak keberhasilan pelaksanaan bimbingan konseling. Nah, jadi kalau bicara asas sebetulnya ada 12 ya, ada 12 asas bimbingan dan konseling. Saya bacakan saja secara cepat, mudah-mudahan Anda juga sambil membuka materi, Anda bisa searching sebetulnya. Yang pertama, asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, alih tangan kasus, dan yang terakhir asas Tutwuri Handayani. Jadi ada 12 asas pelaksanaan bimbingan dan konseling khususnya di sekolah. Nah, dari ke-12 asas ini ada yang namanya asas kunci atau asas yang paling mendasar di dalam BK, yaitu asas kerahasiaan. Maksudnya adalah guru BK, guru bimbingan dan konseling harus mampu menjaga rahasia-rahasia kliennya atau siswa yang datang kepadanya. Artinya apa? Tidak menyampaikan atau membocorkan informasi-informasi pribadi kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Ya misalnya diceritakan ke guru lain yang tidak punya kepentingan, atau mungkin dijadikan sebagai status di media sosial. Nah, ini tentu tidak tepat. Jadi intinya adalah kalau guru BK sudah menjaga asas kerahasiaan, maka kepercayaan dari siswa akan terus tetap terjaga. Tapi kalau asas ini tidak dipegang, otomatis BK-nya tidak akan mendapat kepercayaan dan tentu kegiatan-kegiatannya akan dipandang sebelah mata oleh siswa. Oke, itu asas kerahasiaan. Ada asas kesukarelaan, artinya harus dengan dasar sukarela kalau BK itu, jadi nggak bisa dipaksa. Jadi siswa kalau dipaksa datang ke BK, hasilnya tidak akan maksimal. Tapi kalau dia datang sendiri, konsultasi, cerita, bertanya, nah biasanya akan lebih lancar prosesnya. Kemudian yang ketiga, asas keterbukaan. Nah, artinya informasinya terbuka. Informasi dari siswa itu disampaikan semuanya ke guru BK. Jadi kalau dia punya masalah apapun itu, baik pribadi, sosial, belajar, karir, haruslah disampaikan secara terbuka. Jadi tidak ditutup-tutupi. Kenapa? Karena kerahasiaannya terjamin. Kemudian yang keempat adalah asas kegiatan. Nah, jadi di dalam BK itu asas kegiatan itu penting. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah asas kegiatannya ini harus ada kegiatannya. Jadi dalam pertemuan BK itu tidak hanya ketemu wawancara, tapi setelahnya harapannya ada kegiatan-kegiatan yang ditawarkan ke siswa. Misalnya siswa diharapkan untuk mencari informasi, siswa diharapkan mengikuti diskusi-diskusi. Jadi ada kegiatan. Kemudian yang kelima, asas kemandirian. Ya, ini dimaksudkan supaya setelah pelaksanaan BK, siswa diharapkan bisa mandiri. Jadi tidak bergantung kepada orang lain atau mungkin tidak bergantung kepada guru BK. Harapannya begitu. Yang keenam, ya ini asas kekinian. Jadi masalah-masalah yang dibahas itu adalah masalah-masalah yang sekarang, bukan masalah yang lama-lama. Itu nggak perlu lagi. Jadi yang sekarang saja. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Nah, dinamis itu artinya berkembang. Jadi kalau memang masalahnya terus berkembang, nah tentu penanganannya juga berkembang. Jadi artinya dinamis itu tidak monoton, BK itu sangat berkembang. Yang kedelapan adalah asas keterpaduan, artinya terpadu. Dan sebetulnya BK itu bagian dari pendidikan. Jadi terpadu pelaksanaannya di sekolah, bahkan sebisa mungkin dalam jam belajar. Maksudnya di dalam jam sekolah, jadi tidak di luar jam sekolah, kecuali memang membutuhkan waktu-waktu di luar sekolah. Yang kesembilan, asas kenormatifan, artinya pelaksanaan BK tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat maupun di sekolah. Contohnya, ruang BK itu diharapkan tertutup tapi terlihat.
Nah, ruang BK itu diharapkan tertutup tapi terlihat. Supaya apa? Supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya guru BK-nya laki-laki, siswa yang datangnya perempuan. Nah, otomatis tentu kalau dibiarkan dalam ruangan tertutup, nah tentu akan menimbulkan menimbulkan fitnah ya. Jadi harapannya ruang BK itu tertutup tapi terlihat. Gimana caranya? Ya biasanya di ruang BK itu selalu ada jendela kaca yang besar. Jendela kaca yang besar. Jadi pembicaraannya tidak bisa didengar, tapi apa yang dilakukan di dalam itu bisa nampak, kelihatan. Jadi tidak bertentangan dengan norma-norma. Yang ke-10 asas keahlian. Nah, jadi harus ahli dong, jadi tidak sembarangan. Tidak semua guru yang bisa melaksanakan BK, tentu harapannya hanya BK saja. Nah, guru-guru yang lain melaksanakan fungsinya dan tentu bisa diharapkan mampu bekerja sama. Yang ke-11 asas alih tangan kasus. Jadi kalau kasusnya udah berat di luar kewenangan guru BK, tentu harus dialihtangankan di luar dari kewenangan BK. Ya misalnya sudah menyangkut kasus hukum, tentu di luar ranah BK, serahkanlah ke pihak hukum. Dan yang ke-12 adalah asas tuturi handayani. Nah, tuturi handayani ada yang masih ingat gak sih kepanjangannya? Ing ngarso sang tulodo, ing madio mangun karso, tuturi handayani. Nah tuh saya masih ingat tuh. Jadi intinya adalah guru sebagai teladan. Guru sebagai teladan. Nah jadi guru BK diharapkan menjadi teladan bagi siswa-siswanya. Karena guru itu merupakan ya panutan. Bahkan tidak hanya BK sih sebetulnya. Semua guru merupakan teladan bagi siswanya. Itu untuk asas. Kemudian yang berikutnya, setelah asas itu ada fungsi. Nah fungsi BK ini kalau Anda searching itu akan ada banyak sekali ya fungsi-fungsi BK, bermacam-macam. Tapi secara umum yang sering, yang jamak dipakai dalam BK itu ada 4 saja fungsi BK di sekolah. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman, ini memberikan pemahaman kepada siswa terkait dengan dirinya, terkait dengan lingkungannya. Kemudian setelah fungsi pemahaman ada fungsi pengembangan. Jadi dengan adanya BK mudah-mudahan diharapkan dapat mengembangkan potensi, mengembangkan kemampuan diri siswa. Harapannya begitu. Yang ketiga fungsi pemeliharaan. Nah, pemeliharaan sama pengembangan ini sama sebetulnya. Yang ketiga adalah fungsi pencegahan. Nah, jadi harapannya dengan BK itu bisa mencegah adanya masalah-masalah yang timbul. Contohnya apa? Contohnya begini. Di sekolah biasanya siswa itu ada yang bawa motor sendiri, SMA khususnya. Kalau SMP kan nggak boleh ya kalau di kota. Nah, sebelum terjadi kecelakaan, sebaiknya guru BK mencegah. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya bekerja sama dengan polisi, memberikan arahan-arahan bagaimana cara berlalu lintas, kelengkapannya apa saja yang harus dibawa. Nah, itu sebagai bentuk pencegahan sebelum terjadi kecelakaan di jalan. Dan yang terakhir adalah fungsi pengentasan, yaitu supaya siswanya lepas dari masalah. Atau fungsi pengentasan itu kayak guru BK itu membantu siswa dalam mengentaskan atau menyelesaikan masalah-masalah. Yang intinya 4, secara umum 4 fungsi BK di sekolah. Kemudian yang berikutnya prinsip ya. Prinsip itu banyak sih sebetulnya, tapi secara umum adalah bahwa BK itu diperuntukkan bagi semua siswa. Nah, jadi layanan bimbingan konseling itu tidak membedakan agama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras, tidak membedakan status ekonomi. Intinya untuk semua siswa itu mendapatkan pelayanan. Yang kedua, BK merupakan proses individuasi. Artinya kalau memang butuh perorangan ya perorangan. Ketiga, BK menekankan pada hal-hal yang positif. Nah, jadi harapannya dengan BK itu bisa menimbulkan hal-hal yang positif. Yang keempat, bimbingan dan konseling merupakan usaha bersama. Ya, jadi usaha bersama. Jadi ketika orang datang ke BK, ketika siswa datang ke BK, sebetulnya dia sedang membantu dirinya sendiri. Karena apa? Karena orang lain, BK itu bisa membantu Anda dalam
mengarahkan. Keputusan ada di tangan siswa. Nah, makanya harus ada usaha bersama. Yang kelima ialah tentang pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan dalam BK itu bukan di tangan guru BK, tetapi di tangan siswa. Guru BK hanya memberikan informasi, memberikan pertimbangan-pertimbangan, Anda mau apa, kalau Anda lakukan ini dampaknya begini, begini, begini. Nah, keputusan akhir ada di tangan siswa atau klien. Dan yang keenam, bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai setting kehidupan. Ya, artinya ya tadi di sekolah, tapi kalau emang butuh di luar ya di luar. Itu prinsipnya yang harus benar-benar dipegang. Dan yang terakhir terkaitan dengan orientasi, bimbingan dan konseling. Nah, pada dasarnya BK untuk semua siswa. Saya bacakan betapa pentingnya BK ini. Orientasinya adalah untuk semua siswa, untuk masa depan siswa. Nah, sehingga orientasinya adalah BK ini untuk semua siswa, kemudian pelaksanaannya juga menyeluruh kepada semua siswa yang membutuhkan. Nah, orientasinya adalah lebih kepada dunia pendidikan. Kalau di Indonesia saat ini lebih kepada sekolah-sekolah. Jadi untuk di luar sekolah, BK ini di Indonesia masih belum maksimal. Tapi kalau di sekolah tentu hampir semua sekolah biasanya selalu ada guru BK-nya. Nah, saya kira itu materi kita untuk pertemuan yang ketiga ya, ketiga. Jadi saya mengharapkan Anda kerjakan tugas kelompok buat makalah, tugas individu juga kerjakan, dan selalu rutin melihat pertemuan kita tiap minggu. Jadi berupa video seperti ini. Kalau ini adalah pertemuan yang ketiga. Jangan lupa selalu tuliskan identitas Anda di kolom komentar ya, supaya saya tahu bahwa Anda sudah menonton. Dan ini dijadikan sebagai bukti kehadiran Anda dalam perkuliahan. Oke, saya kira itu. Kalau ada hal yang kurang jelas, silahkan tanyakan ke ketua tingkat. Ketua tingkatnya yang chat ke saya. Nanti saya akan jawab sebisanya. Oke, saya kira itu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.